ketika rombongan masuk terus babat alas ini namanya, istilahnya babat alas. Nah kala itu dipimpinnya oleh Aki Lengser. Nah sementara Uyut Lengser terus-terusan babat alas. Nah dia menggunakan apa gitu ya ceritanya. Itu Uyut Lengser dengan pakakasnya yang dipegangnya itu adalah sebuah kujang. Kala itu kan ada istilah kujang pamangkas. Sampurasun. Selamat malam wilujeng wengi rahayu. Rahayu rahayu jati rahayu sapaneja. Rahayu Walia Gusti. Rahayu saking dumadi. Semoga selamat untuk semuanya. Kita kembali dongengnya Kangnya. Dongeng kita yang kemarin yang kemarin ya Nawang Wulan masih belum setelah mendapatkan wilayah untuk berkamuflase pemukiman gaib yang di Lemah Putih itu ya. Iya, Lemah Putih di Leuweung Citorek. Leuweung Citorek, Sukabumi. Tepatnya di Sukabumi. Nah yang menarik di wilayah Leuweung Citorek itu ada pada zaman itu juga ada mitos klinisnya gitu kalau masuk ke wilayah Leuweung Citorek. Kenapa disebut Leuweung Citorek? Satu angker, ya. Dua memang hutannya lebat sekali, terus jarang terjamah oleh manusia pada umumnya, dan juga ada energi negatif kalau masuk ke sana. Oh, itu yang energi negatifnya teh pas lagi pembabadan itu ya? Oh enggak, baru masuk juga sudah ada energi negatif yang bukan menyambangi, yang berada di situ. Karena Leuweung Citorek itu kebanyakan didiami oleh bangsa-bangsa siluman dan cermin dan para makhluk-makhluk yang lain. Kalau bahasa kita Leuweung Gonggong Simagonggong begitu. Jadi ada demit, ada makhluk-makhluk astral ada di sana. Karena pada masanya mungkin karena hutan larangan, hutannya gelap, rimbun dengan pepohonan, ya otomatis. Maka ya ada Kang Jajang nih. Bagaimana Damang, Kang? Alhamdulillah. Tapi ini Kang saudara kita, dia senang dengan dongeng-dongeng leluhur gini. Ya. Kan kalau dongeng kan belum tentu ya pasti dan benarnya. Ini mah cuma dongeng, namanya juga dongeng. Kadang-kadang ada istilah apa dongeng itu artinya dalam arti kata abu bodoh lu cengeng gitu. Dongeng. Tapi kadang kita senang sekali dengan dongeng-dongeng yang bersifat leluhur gini Kak. Kadang-kadang dulu mah gini kakek kita, nenek kita kalau di rumah panggung-panggung dulu gini ya, kalau orang Sunda di lembur ada yang dongeng kolot teh reup we sare geuning heeh dina radio. Coba ngobrol kieu hari tinggal nang anak incu teh. Nah, lahunan teh sarare geuning ya. Kalau lahunan bahasa Indonesianya apa? Pangkuan. Dalam pangkuan neneknya, kakeknya. Sambil nepuk-nepuk. Bukan kita mah dongengnya bukan asal dongeng. Dalam artian kan kita mau dongeng sejarah ya, sejarah yang tidak semua tahu dan mungkin tidak semua ingin tahu. Ya tapi kan begini Kang, menariknya sejarah kan yang walaupun folklore itu cerita masyarakat dari mulut ke mulut belum tentu benar juga. Memang seperti yang sudah dibahas waktu kemarin kita kumpul di sini, yang namanya dongeng ini itu banyak versi. Pasti baik yang berdasarkan naskah, berdasarkan gaibiah, penelusuran di lapangan langsung, penelitian, baik itu penelitian juga penelusurannya ke kuncen atau orang tua zaman dulu di sana gitu kan. Ya. Itu folklore itu pasti beda-beda versi gitu. Itu pasti kan karena mereka juga leluhur kita dongeng juga. Dapat dongeng dari kakeknya juga, buyutnya juga. Iya. Kadang si orang tuanya juga kalau
beda orang yang menanyakan itu pasti beda Iya. jawabannya, karena mereka juga pilih-pilih, oh yang ini mah orang ini mah ini aja yang diterangkannya. Nah, Datang lagi orang lagi, oh ini pasti itu ceritanya pasti beda gitu, kembali Kang. ke Leuweung Citorek, Kang. Hmm. Jadi ketika manusia biasa masuk ke Leuweung Citorek itu, kenapa disebut Leuweung Citorek? Karena telinganya mendadak tidak bisa mendengar. Oh berarti torek bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia itu Tuli, tidak bisa mendengar. iya. Tuli ya. Jadi Torek tuli ini namanya. orang yang masuk ke sana itu menjadi tuli, melihat seperti biasa, Coba nggak bisa mendengar. iya, bicara biasa, cuman nggak masuk, jadi nggak masuk ke pendengaran mereka masing-masing. Ini dongeng ya, belum tentu benar. Kita lanjut dari Lemah Putih, Lemah Putih yang menjadi diduduki wilayah Nawangwulan. Nah, seperti itu. Ya, ketika sudah diberi izin oleh Sang Rama Prabu, akhirnya rombongan pun berjalan lagi terus. Berjalan lagi. Iya, terus ke arah selatan, tapi ke arah sambil ke selatan, ke tenggara apa mana kulon itu, barat dayanya. Berarti Dewi Nawangwulan udah disinkronkan di situ, udah bertempat di Lemah Putih dengan syarat-syarat yang banyak juga. Semuanya sudah terpenuhi, barulah sang raja berangkat lagi. Iya. Itu juga dengan sangat berat hati Sang Rama Prabu meninggalkan putrinya. Tapi mungkin karena alam sudah berkehendak seperti itu, akhirnya ya izin lah, diberi izin. Nah, ketika rombongan masuk terus babat alas ini namanya, istilahnya babat alas. Kalau bahasa nasionalnya apa ya? Babat alas, memangkas hutan. Kalau sekarang mengerimas, bukbak, atau bahasanya pembersihan lah. Bisa juga wilayah. Pembersihan untuk wilayah. Nah, kala itu dipimpinnya oleh Aki Lengser. Beliau Lengser. Jadi beliau berada di paling depan. Babat alasnya ketika itu. Para penggawa, raja, dan masyarakat yang ke bawahnya gitu, dengan struktural yang ada, yang ikut bukan kabur lah, ikut dengan rombongan. Apa itu, Kang, itu ngejauhan Pipasean itu istilahnya, malah ya untuk migrasi aja lah, tidak ingin terus berperang gitu ya, demi keselamatan untuk semuanya, mempertahankan jati diri ada, yang mempertahankan kedaulatannya ada, jadi masing-masing mungkinnya prosesnya pada masa itu. Nah, sementara Oyod Lengser terus-terusan babat alas. Nah, dia menggunakan apa gitu ya ceritanya? Membuat jalur berarti. Membuat jalur jalan. Karena saking semangatnya, Kang, itu Oyod Lengser dengan pakakasnya yang dipegangnya itu adalah sebuah kujang. Benar. Kujang yang mata? Enggak. Kala itu kan ada istilah kujang pamangkas, ada kujang pangarat, ada kujang pusaka, ada kujang tatani, kan banyak rupa-rupa itu kujang, macam-macamnya banyak. Yang digunakan Ki Lengser mah kujang pamangkas pada masa itu, karena disebutnya juga babat alas kan. Jadi perkirakan ada satu hasta mungkin ya. Oh, ini panjangnya besarnya. Semangat banget beliau, bos bikin jalur. Kalau bahasa pendakian bikin jalur burinya. Ya, saking semangatnya dia nggak ngerasa rombongannya tertinggal jauh. Berikut Sang Rama Prabu juga tertinggal. Kenapa bisa tertinggal? Karena kan tadi dari awal ketika masuk wilayah Leuweung Citorek itu telinga sudah bisa mendengar. Jadi jongjon we Kang Jajang. Ki Lengser nggak mendengar. Jongjon we ngebabat terus. Akhirnya begitu dia berhenti itu karena ketika dia mengulangkan teh naon bahasa Indonesia tuh. Ngeheumatkeun teh, Kang. Coba bantu saya. Oke, berarti. Nah, heumatkeun teh. Awahan. Wah. Ngadek itu tah. Nah, mana tuh lah.
Nah bahasanya seperti itu, saya rada bingung kalau translate ke bahasa Indonesia. Berhentinya juga karena ketika ngahembatkeun eta kujang pamangkas duk nabrak kana batu, membentur batu. Heran dia, ternyata di dalam leuweung Citorek, hutan Citorek itu ada lingga. Ada sebuah lingga, bukan ada lingga. Betul lingga. Menhir kalau sekarang. Ya iyalah. Duk, sampaikan itu kujang pamangkasnya potong. Patah. Jadi dua. Duk. Karena mungkin dia pangkas hutannya menggunakan tenaga dalam atau apanya, bakatku keras, tenaganya patahnya sampai ke jauh, mental ya, sampaikan kada istilah cikujang seperti itu. Dan juga ada istilah kujang rompang. Nah asal katanya dari situ, dari Kilengser itu. Iya, dari Kilengser. Ketika Bobat alas saking ingatnya, terus dipanggil beliau tidak nyaut, terus semangat. Iya, karena nggak mendengar. Terus keluar jalur. Beliau keluar jalur, dipanggil terus nggak nyaut, akhirnya diam juga karena ketika memangkas kena batu, kena lingga. Akhirnya jadi dua, jadi ada istilah cikujang, terus kujang rompang. Itu dari situ awalnya. Dari Kilengser. Dari Uyut Lengser. Nah setelah itu sadar dia, pas menoleh ke belakang, wah kok kenapa rombongan nggak ada? Karena dia terlalu cepat mangkasnya, semangat ya, terlalu semangat. Akhirnya terpisah. Dia berteriak, oi, untuk orang mah, di mana oi? Nggak ada yang nyaut karena memang telinganya sudah tidak bisa mendengar. Mereka nggak sadar. Nggak ada suara dari untapan orang biasa bisa terdengar, hanya yang dalam pikirnya kita menjauh dari peperangan. Nggak bicara itu sepanjang perjalanan. Ketika pantesan Uyut Lengser duluan, mereka bicara juga nggak kedengaran, cuman untap seperti di mood gitulah kalau di Yamat mah. Tapi waktu sama Dewi Nawangwulan dia bisa bicara berarti? Masih bisa itu mah, masih bisa karena baru memasuki. Baru masuk. Setelah bukit dalam, energinya makin kuat, jadi makin nggak kedengaran. Akhirnya dia sadar rombongan sudah nggak ada, Kang. Wah, ini bagaimana nyusulnya? Nah, karena sebetulnya Uyut Lengser itu orangnya sakti mandraguna, Kang. Jadi bukan orang sembarangan. Ilmunya tinggi, luhur, bahkan kemampuan ilmunya melebihi Sang Rama. Prabu siapa? Raja Pajajaran terakhir? Surya Kencana atau Raga Mulia atau Nisa Mulia atau Sang Guru atau apa itu, banyak ya, gelar-gelar yang lainnya banyak sekali. Begitu amat terkaji, dia kebingungan. Aduh, ini harus pakai apa? Nah, di sini adanya mitos, Kang. Orang tua kita kalau masuk ke leuweung, ke hutan, hutan kecil atau hutan besar, selalu berteriak seperti apa? Coba pernah nggak orang-orang tua dulu kalau memasuki tempat yang angker di hutan, suka berteriak dengan bahasa apa? Coba masih ingat nggak? Nggak apa? Ya nggak apa. Saya kasih tahu sedikit. Kalau Semar dia suka bicara apa?